adalah maskapai penerbangan asal Singapura. Sepertinya keren dari Singapura, tapi kenyataannya sangat-sangatlah parah. Singkat cerita, koper saya hilang ketika mendarat di Bandara Changi. Sudah hampir 5 bulan dari tanggal 6 Juli 2022, nggak ada kabar dari Scott. Sampai saya sudah di Jakarta pun masih nggak ada kabar sama sekali. Email nggak dibalas, ditelepon ke call center mati semua. Kalaupun nyala, hanya ada nada panggilan mesin, nggak ada yang angkat. Komplain ke Bandara Changi di pingpong sana-sini. Dari pihak Scott Changi bilang mereka hanya agen, bukan perwakilan Scott. Operator Scott yang ada di bandara ternyata hanya agen. Jadi bukan petugas resmi Scott, mungkin kayaknya outsourcing. Mereka nggak mau tanggung jawab, bahkan nggak mau kasih surat keterangan hilang. Lost and Found, Changi pun demikian, 11-12 menanganinya. Sangat parah. Padahal negeri Singapura bukannya negara paling maju di dunia. Kok bandaranya mirip terminal bus yang paling parah sekalipun di Indonesia? Lihat di Lost and Found Changi, mungkin ada kali ratusan koper bergeletakan nggak jelas, nggak rapi, berantakan, digelar persis seperti kaki lima. Yang pasti ini juga banyak orang kehilangan koper di bandara tercanggih dan terkeren di dunia ini. Awalnya Lost and Found saya suruh kita yang nyari sendiri keliling, cari apakah ada koper kita di antara ratusan koper itu. Jadi kalau baggage hilang, sulit banget urusnya. Sampai nyampe di Indonesia pun koper masih nggak ketemu. Bahkan nggak ada klarifikasi pertanggungjawaban dari Scott. Scott adalah maskapai tanpa ada perwakilan di bandara. Nggak bisa ditelepon, email nggak dibalas. Di bandara pun petugas Scott ngakunya bukan petugas langsung mereka. Bisa dibayangkan jalan-jalan tanpa koper. Harus beli koper baru, beli pakaian, kembali menguras kantong. Belum lagi pakai acara re-cross check ke Changi, tetap nggak ada kabar. Lalu akhirnya lapor ke kepolisian Bandara Changi dan dibuatkan laporan koper hilang. So, itu muter-muter naik taksi, duitnya juga lumayan. Bolak-balik hotel, bandara, kantor polisi, dan hotel lagi. Ternyata banyak sekali orang komplain koper yang hilang ketika naik pesawat Scott. Mereka nggak sadar ya, benda milik orang hilang, terus diam-diam aja. Dan orang akan kapok banget dan pasti testimoni ke teman-temannya. Kalau dulu Scott bagus, tapi setelah join dengan Tiger, sepertinya manajemennya mereka amburadul meski bawa bendera SQ. But flag Scott sekarang sangat-sangat parah sekali. Ogut pilih 0 kalau skala dari 0 sampai 10 diminta untuk menilai. Kalau ada minus, gua kasih skor minus dah. Setiap komplain lewat email pasti selalu robot yang membalasnya. Secara otomatis robot Scott balas ketika kita email mereka. Dan mereka declare akui bahwa banyak kasus yang mereka hadapi termasuk bagasi hilang. Sampai segitunya email kita kirim minta pertanggungjawaban mereka. Tetapi mereka abaikan. Padahal berkali-kali di email tapi nggak ada tanggapan, nggak ada permintaan maaf, nggak ada ganti rugi. So, aku berpikir customer di sini dipikir sebagai sampah, bisa diabaikan. So, ini unek-unek testimoni sampai juga di medsos agar kalian bisa berpikir ketika mau booking mereka. Siapkan mental koper hilang. Kalau Ogut sangat kapok, cukup dah, bye-bye Scott NSQ. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, koper hilang yang tidak dapat ditemukan lebih dari 7 hari dideklarasi sebagai item yang hilang dan harus dibayar kompensasinya ke customernya. Mungkin Kemenhub bisa membantu cabut izin maskapainya karena maskapai nggak bertanggung jawab. Informasi dikutip dari Ricky Sugiri, Jakarta Selatan, dalam tulisannya di Media Konsumen 24 November 2022. Ini adalah bentuk kekesalan yang teramat dalam. Koper hilang ketika naik pesawat Scott sampai dengan hari ini genap 5 bulan belum juga ditemukan. Bagaimana jika Anda yang mengalami hal ini? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya.